Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Genoa. Gua juga begitu sahabat Bob, tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, karena pertandingan belum ada, ya kita update aja bagaimana perkembangan isu-isu bursa transfer Inter, sahabat Bob. Nah, yang menarik adalah kemarin Inter sudah melayangkan tawaran ke Brugge, ya, klubnya Buchanan. Itu senilai 6 juta ya. Sementara Brugge meminta 10 juta. Kini Inter kini bergerak dengan kecepatan penuh dalam mengejar yang namanya Buchanan karena ya si Dumfries juga belum fit, terus juga Cuadrado juga absen sampai April. Jadi ini harus cepat. Ya, menurut Di Marzio, Inter sudah mengambil langkah besar dengan mengajukan penawaran resmi kepada Brugge. Nerazzurri telah mempersiapkan tawaran selama berhari-hari. Ketertarikan mereka pada Buchanan sudah bukan rahasia lagi. Inter mendapatkan persetujuan dari Presiden Steven Zhang ya untuk merekrut Buchanan ya. Dan kemungkinan dia akan dikontrak selama 5 tahun ke depan. Nah, dalam beberapa hari ke depan dia akan datang. Nah, tawaran resmi setelah sampai 6 juta itu belum cukup bagi Brugge, namun bukanlah tawaran yang konyol. Ya, Belgia menginginkan 10 juta untuk Buchanan, oleh karena itu negosiasi kini sedang berlangsung antar klub untuk mencari jumlah yang bisa diterima oleh keduanya. Jadi tidak akan pinjam sahabat Bob, jadi langsung dibayar, ya, maksudnya wajib langsung ditebus ya. Jadi permanen, tidak ada lagi kemarin kan rencananya dipinjam dulu baru ditebus di akhir musim gitu loh. Tapi Inter ternyata melakukan strategi langsung dibeli. Jadi artinya sekarang kita menunggu aja, mungkin dalam 1-2 hari ini akan ada keputusannya dan kemungkinan Buchanan tanggal 1 atau tanggal 2 sudah ada di Inter untuk tes medis sahabat Bob. Kita tunggu ya, itu berita baik buat kita. Karena kita memang butuh banget nih sayap kanan ya. Nah sahabat Bob, banyak sekali yang gue baca di media sosial. Kadang-kadang gue lucu juga ya ngelihat ya. Tapi boleh, siapapun boleh berpendapat. Ya Dumfries mah jual mahal, songong lah apalah. Mau pindah udah jual aja. Kalau menurut gue ya wajar sahabat Bob. Kalau orang mempunyai value ya, dia merasa dia punya kontribusi. Dan gue melihat kontribusi dia ke Inter tuh bukan sedikit gitu loh, sangat besar dan dia wajar dia minta gaji 5 jutaan gitu loh. Sementara si Bastoni aja 5,5 juta. Sementara peranannya Dumfries ini kita sama-sama tahu ya, musim ini aja dia udah memberikan 4 assist, 2 gol ya kalau nggak salah ya. Jadi artinya wajar aja gitu loh. Tapi kalau memang istilahnya dia tidak mau memperpanjang kontrak ya, dia tetap berjasa buat Inter. Kalau pandangan gua, nggak tahu sahabat Bob bagaimana pandangannya. Jadi Inter Milan ingin menghindari situasi Milan Skriniar dengan si Dumfries ya. Ini adalah kapten PSV Eindhoven ya di waktu dia bermain di Liga Belanda ya. Nah, jadi tujuan Inter adalah memastikan Dumfries menandatangani kontrak baru sebelum jeda transfer musim panas. Nah, jika mantan sayap PSV tidak melakukan, Inter pasti akan berusaha menjualnya ya. Karena memang belum ketemu ya sahabat Bob, Inter hanya bisa memberikan 4 juta plus bonus, sementara si Dumfries minta 5 juta. Jadi belum ada ketemu. Tapi ya wajar-wajar aja ya. Barella aja nanti bakal dikasih 6,5 juta, terus Hakan aja gajinya 6 juta gitu loh. Jadi menurut gua sih dengan peran dia tuh wajar ya. Bahkan Di Marco yang akan naik gaji sampai 4,5 juta, wajar-wajar aja sahabat Bob pemain. Ya sama kayak kita bekerja. Kita minta naik gaji sama bos karena kita punya, kita kompetensinya kita tahu nih. Ya, tapi nggak dihargai ya udah kita pindah tempat lain gitu loh. Gitu loh. Jadi sah-sah aja ya kalau misalnya Dumfries tidak perpanjang kontrak ya ini mungkin Buchanan ini adalah sebagai solusi. Tapi kalau gua pribadi berharap Dumfries perpanjang kontrak. Jadi kita tunggu aja seperti apa kelanjutannya. Nah, bintang Inter Milan, mantan Bayern Munchen dinobatkan sebagai pemain terbaik ke-6 di posisinya tahun 2023. Ya, Sommer tentu saja menikmati 12 bulan yang mengesankan ya. Pemain Swiss itu bergabung dari Bayern Munchen dan dia yang meminta untuk bergabung ke Inter.
Sommer pindah ke Inter pada musim panas, ya. Itu adalah keputusan sang pemain yang mendorong klubnya untuk menjual dia, ya. Sommer bergabung dengan Inter menggantikan Andre Onana. Sejauh ini pemain 35 tahun terbukti menjadi pengganti sempurna Onana, ya. Sommer telah mencatatkan 12 clean sheet dalam 17 pertandingan. Setelah lebih dari 1 dekade menjadi kiper berperingkat tinggi yang tidak bermain untuk salah satu klub elit, Sommer telah mengibarkan bendera untuk bersaing memperebutkan trofi terbesar di usia pertengahan 30-an. Chies ya menobatkan Ederson dari Manchester City sebagai penjaga gawang terbaik dunia pada 2023. Lalu ada Stegen dari Barcelona dan ada Martinez dari Aston Villa. Ya, pasangan La Liga Oblak Atletico dan Alex Ramiro ya dari Real Sociedad. Mengikuti urutan ke-6 adalah Sommer, sahabat Bob. Luar biasa, selamat buat Sommer ya. Apa yang dia berikan ke Inter, kontribusinya sangat luar biasa ya. Nah, sahabat Bob, ini juga kita tahu bagaimana Inter juga lagi mengincar yang namanya pemain Napoli, Zielinski. Nah, ini Napoli akan melakukan langkah terakhir. Napoli akan mengadakan pembicaraan perpanjang kontrak dengan gelandang mereka adalah Zielinski ya. Nah, kita akan tahu seperti apa hasilnya. Yang jelas Zielinski tidak mau dibayar murah dan dia juga melihat situasi Napoli mungkin ya. Dan dia memang belum menyatakan iya ke Inter. Tetapi pada prinsipnya Inter sudah mengincar dan mungkin ya dengan perwakilannya seperti apa. Yang jelas sekarang Zielinski bolanya ada di dia. Dia mau terus di Napoli atau dia mau pindah ke Inter di musim depan, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja seperti apa, apakah memang Zielinski akhirnya kita datangkan nanti di bursa transfer musim depan secara free transfer, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja. Nah, ini sahabat Bob ya, Oktri ya, bukan hanya Inter sekarang dia berinvestasi. Sedang dalam pembicaraan untuk investasi besar di DAZN ya. DAZN ini adalah saluran untuk Liga Italia ya. Nah, nih Oktri Capital pasti sudah tidak asing lagi di telinga fans Inter. Dana yang berbasis di Amerika ya meminjamkan 275 juta ke Inter dan harus dibayar nanti Mei 2024. Nah, ternyata Oktri bukan tertarik hanya pada Inter. Ya, namun juga faktor utama dalam pembatasan keuangan yang sedang berlangsung di mana klub beroperasi. Ini untuk Inter ya. Kita tahu bagaimana Inter harus jual Lukaku, Hakimi ya, dan bahkan Onana ya. Nah, sekarang salah satu adalah Suning akan menjual Inter untuk mendapatkan uang untuk membayar kalau memang tidak bisa untuk membiayai kembali. Nah, kini Oktri semakin menunjuk minat pada olahraga. Dana yang berbasis di Amerika ingin mengumpulkan lebih dari 1 miliar US dollar untuk diinvestasikan dalam layanan streaming DAZN ya, antara lain memegang hak siar Serie A di Italia. Bloomberg melaporkan bahwa negosiasi tersebut masih dalam tahap awal. Namun dalam beberapa bulan mendatang, Oktri serius untuk meningkatkan modal yang diperlukan untuk melakukan investasi ya. Jadi kalau ibaratnya Inter tidak bisa membayar hutang ke Oktri, ya Oktri bakal mengambil alih Inter gitu. Tapi kita akan lihatlah seperti apa Suning berusaha. Masih ada waktu sekitar 5 bulan untuk mencari dana atau menjual Inter. Ya, kita tunggu aja lah sahabat Bob. Kita hanya sebagai fans layar kaca berharap yang terbaik buat Inter, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ternyata kemungkinan si Dumfries masih diragukan untuk bermain di Genoa ya. Jadi masih berlatih terpisah. Kita lihat aja besok Jumat pagi update-nya seperti apa. Akankah dia bisa bermain atau tidak. Nah, berita lagi adalah si Pratesi tidak berlatih karena demam flu dan kemungkinan dia juga tidak akan dibawa ke Genoa. Jadi ini banyak pemain yang belum bisa bermain. Nah, tapi berita baiknya adalah Pavard akan bermain sebagai starter melawan Genoa ya. Kita tunggulah sahabat Bob, semoga aja Inter benar-benar bisa mengalahkan Genoa dan pemain-pemain benar-benar siap untuk melakukan itu ya. Ini penyerang terbaik tahun 2023. Ini cheese lagi ya. Lautaro mengungguli Kane dan Mbappe. Nah, ini setelah melihat pemain terbaik untuk setiap peran. Mari temukan 10 teratas dari setiap posisi secara detail ya. Cheese Football Observatory telah mendaftarkan striker terbaik 2023.
Pemungutan suara dinyatakan berdasarkan 100 dan skor dihitung dari jumlah menit bermain di tingkat klub atau nasional pada tahun 2023 ya. Dari tingkat olahraga 25 paling kompetitif. Nah, Lautaro ada kapten Inter menyelamatkan Serie A dari absen dalam peringkat khusus terbaru dipimpin oleh Saibot Norwegia. Erling Haaland, tidak ada peringkat Amerika Selatan atau Arab Saudi. Top 10 hanya ditentukan oleh pemain yang bermain di Eropa, sahabat Bob. Jadi ya si Mbappe aja di peringkat 10, Morata di 9, terus Oli Watkins ya juga lagi luar biasa di Aston Villa ini peringkat 8. Nah, Lewandowski itu 7. Kane 6. Nah, Lautaro di peringkat 5. Ini luar biasa sahabat Bob. Selamat juga buat Lautaro. Semoga cepat sembuh dan bisa membantu Inter mendapatkan Scudetto dan Liga Champion musim ini sahabat Bob. Nah, besok kita akan ketemu dengan Genoa. Nah, ternyata di Genoa itu mungkin pernah melihat pemain yang dikuncir di atas. Dragusin ya, back Genoa ini juga lagi naik daun. Ternyata dia mantan pemain Juventus ya. Nah, ternyata Barcelona juga lagi mengincar Hotspur dan Newcastle. Tapi yang terpenting Milan, Atalanta, Napoli, dan Inter juga mengikuti selama beberapa waktu. Penilaian Genoa kurang lebih 25 juta. Kalau menurut gua Inter tidak butuh ya Dragusin ini ya, karena Inter juga udah punya back ya, bahkan Bisek. Cuman kemarin gua baca ternyata si Eto'o merayu si Bisek untuk bisa membela Kamerun, dan kemungkinan Bisek akan membela Kamerun dan dia akan ikut di Piala Afrika sahabat Bob. Jadi dia tidak akan membela Jerman. Jadi kemungkinan dan ini juga sebenarnya kurang bagus buat klub ya, karena dia pasti akan pergi membela negaranya di Piala Afrika. Ya, kita lihat aja nanti resminya seperti apa ya sahabat Bob ya. Apalagi Fafar sudah kembali dan kalau Buchanan masuk kan juga akan lebih baik. Nah, ini dia sahabat Bob. Kalau kita berbicara sedikit Mkhitaryan. Beginilah cara Mkhitaryan meyakinkan semua orang untuk pembaruan kontrak. Ya, penting bagi Inzaghi hanya tanda tangan saja yang hilang. Ada seorang pemain di skuad Inter hanya melewatkan 1 pertandingan di musim ini. Dia adalah Mkhitaryan. Ya, kontraknya akan habis di 2024 dan perpanjang kontrak hanya tinggal menunggu waktu aja. Kita tunggu peresmiannya seperti apa. Mkhitaryan hanya rencananya dibeli dari Roma ya, free, dan itu rencananya hanya sebagai cadangan. Tetapi dia adalah menjadi gelandang yang secara efektif menjadikan pemain terbaik, penyeimbang tim, menyerang, dan bertahan. Statistik tidak bohong. Faktanya Mkhitaryan berada di posisi 5 besar tim. Seringkali berada di posisi 3 teratas. Baik dalam statistik menyerang, percobaan tembakan, ya, dalam manajemen bola, asis, umpan sukses, dan umpan kunci. Kedua, dalam fase larangan dia yang pertama melakukan tackle dan mencuri bola. Ditambah lagi dengan rata-rata lari 10 meter per kilo per pertandingan. Ini luar biasa ya. Inter yakin meskipun usianya 35 tahun akan masuk 35 tahun di 2024 ya, pendapatannya tetap akan bertahan 3,5 juta dan kontrak sampai 2025 dan opsi perpanjang 2026. Dan gue cepat berharap nih cepat kelar ya, karena Mkhitaryan, Lautaro, Darmian, juga Di Marco ya sahabat Bob, bahkan terakhir nanti si Barella ya. Jadi semoga nih cepat terlaksana ya sahabat Bob. Ini juga menurut Coursera ya, menyusun tim impian Serie A untuk tahun 2023. Ada 4 pemain Inter ya, Di Marco di sayap itu mengungguli Theo Hernandez dari Milan ya. Namun di tengah-tengah kuartet ada Acerbi. Acerbi juga salah satu masuk 10 besar ya. Back terbaik di dunia. Ini luar biasa ya. Jadi wajar dia masuk ke dalam ini. Terus juga untuk lini tengah, Hakan juga luar biasa. Dia juga masuk dan Lautaro juga mengungguli Osimhen. Jadi ada 4 pemain Inter di dalam tim impian Serie A untuk 2023. Selamat, semoga benar-benar Inter di musim ini mendapatkan Serie A dan Liga Champion. Ini mantan pemain Inter, Pak Liuka ya. Sommer mengejutkan saya. Dia selalu tegas, dia melakukan penyelamatan lebih banyak dan lebih baik dari Onana ya. Saya pikir dia akan berjuang keras untuk memaksakan dirinya di Italia. Tapi dia malah selalu melakukan penyelamatan yang menentukan. Sommer hanya melakukan satu kesalahan sejauh ini melawan Sassuolo.
Tapi itu bisa saja terjadi. Namun di banyak pertandingan lainnya dia menjadi penentu. Ini luar biasa ya. Manajemen Inter sangat pandai menjual Onana 57 juta, mengganti dengan harga murah. Ternyata gacor dan luar biasa ya. Semoga Inter benar-benar semakin bagus dan mendapatkan bursa transfer kali ini juga jauh lebih bagus, sahabat Bob ya. Itu yang terbaik buat Inter, sahabat Bob. Nah, ini ada catatan sedikit yang menarik, sahabat Bob ya. Jadi si Lautaro sudah absen ya, udah absen dan sekarang si Thuram hanya duetnya adalah Arnautovic. Nah ternyata ini ada statistik ya. Ternyata selama selama Thuram tidak bermain dengan Lautaro Martinez sudah 337 menit ya, Thuram belum pernah mencetak gol tanpa ada Lautaro Martinez. Semoga aja nanti melawan Genoa ya itu tidak terjadi ya. Kita berharap ya dengan dia main dengan Arnautovic atau dia dengan Sanchez dia bisa mencetak gol. Jadi dia bisa memutus statistik ini, sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik buat Inter. Semoga Thuram, Arnautovic, si Sanchez bisa mencetak gol ke gawang Genoa dan bisa membuat Inter happy di akhir tahun dan menyambut awal tahun baru 2024 yang jauh lebih baik, sahabat Bob ya. Kita tetap dukung Inter, siapapun yang diincar Inter, bagaimanapun permainan Inter tetap kita dukung ya. Pasti yang terbaik manajemen sudah pikirkan ya. Yang penting kita selalu Inter kita semangat, intensitasnya dijaga, membumi dan selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.